ช้เวลา 5 ล้านปีวิวัฒนาการมาพร้อมกับพวกเขาไม่เหมือนลักษณะทั่วไปของเทอโรพอดOh yeah, what's up, cool man? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita sesekali bahas film asal negeri Gajah Putih berjudul Garuda, The Beast of Bangkok yang dirilis tahun 2004. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau di negara kita, Garuda merupakan lambang negara serta perwujudan ideologi Pancasila. Namun kalau di negeri Gajah Putih, Paksawayu atau Garuda adalah seekor burung mitologis yang juga menjadi simbol kepemimpinan Thailand kuno. Dalam mitologi agama Hindu, Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu, salah satu dewa tertinggi. Digambarkan sebagai makhluk setengah manusia dan setengah burung, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dikenal karena keberaniannya. Bahkan sering digambarkan sebagai musuh bebuyutan dari para naga. Nah, kalau teman-teman pernah berkunjung ke Bali melihat patung Garuda Wisnu Kencana, seperti itulah gambarannya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Oh yeah, what's up, cool man? Chew. Alkisah, 80.000 tahun sebelum Masehi, dunia dikuasai suku makhluk hidup bersayap yang sangatlah kuat. Makhluk tersebut mendiami tepi benua Asia kuno, hidup menyendiri dan tidak pernah mengganggu makhluk hidup lainnya. Namun, menjelang akhir era kejayaan mereka, muncul satu pemberontak yang lebih kuat dan lebih menakutkan dari saudara-saudaranya. Bahkan, teriakannya mampu menggoncang seisi daratan yang menjadikannya salah satu makhluk terkuat sepanjang masa. Tanah yang dulunya damai kini dipenuhi lautan darah. Siapapun yang menghalangi jalannya akan berakhir dengan kematian. Sampai akhirnya, pemberontak itu pun berhasil ditangkap, diikat oleh saudara-saudaranya, kemudian ditinggalkan sendirian di daratan yang kering. 82.000 tahun kemudian, sekitar tahun 1975, di wilayah Kashmir, India, dekat perbatasan Pakistan, seorang arkeolog bernama Dr. Pierre sedang melakukan penggalian di dalam sebuah goa. Lalu asistennya bernama Rashid datang mengingatkan kalau tentara Pakistan sudah bergerak ke arah perbatasan dan mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Nah, jadi di tahun tersebut, negara India dan Pakistan memang sedang berperang, dan konflik itu pun masih terjadi hingga saat ini. Maka dari itu, wilayah perbatasan menjadi tempat yang cukup berbahaya bagi warga sipil. Tapi Dr. Pierre menolak, karena ia hampir mendapatkan fosil binatang purba yang ia cari sambil menunjukkan lukisan misterius di dinding, yaitu The Garuda. The Garuda. Nah, ketika Dr. Pierre melanjutkan penggalian, sebuah rudal menghantam perbatasan, membuat area di sekitar gua tergoncang serta meruntuhkan dinding tempat di mana fosil binatang purba itu berada. The Garuda. Namun belum sempat mereka masuk ke dalam, hantaman rudal kembali mengguncang. Rashid menyelamatkan Dr. Pierre dari reruntuhan. Namun sebagai gantinya, ia harus tewas karena insiden tersebut. At least you didn't die in vain. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya 80 meter di bawah kota Bangkok, Thailand, para pekerja konstruksi tengah menggali terowongan untuk jalur kereta bawah tanah. Namun pekerjaan mereka terpaksa dihentikan karena mesin pengebor rusak ketika mencoba menembus dinding bebatuan yang sangat keras. Nah, di tempat tersebut mereka malah tanpa sengaja menemukan tulang belulang yang terlihat mirip seperti fosil binatang purba, lalu melaporkannya kepada pemerintah. Sementara di tempat lain, seorang arkeolog wanita bernama Lina sedang mempresentasikan penelitian barunya tentang dinosaurus teropoda di hadapan komite arkeologi. Nah, Lina ini merupakan putri dari Dr. Pierre yang juga berprofesi menjadi seorang arkeolog. Berdasar catatan fosil, teropoda hidup di akhir zaman kapur sekitar 200 juta tahun yang lalu. Dinosaurus tersebut memiliki ciri-ciri seperti gigi tajam melengkung, kaki berjari 3 dengan cakar tajam, tulang panjang berungga, lengan yang pendek, serta berjalan dengan 2 kaki. Nah, menariknya, para ilmuwan menemukan fakta bahwa struktur atau anatomi teropoda besar mirip seperti Oviraptoridae atau Archaeopteryx, yaitu sejenis dinosaurus bersayap yang hidup berjuta-juta tahun setelahnya. Yang bisa disimpulkan, dinosaurus bersayap ini merupakan hasil evolusi dari teropoda besar. Hasil penelitian karbon menunjukkan bahwa Archaeopteryx ini hidup sekitar 2,5 juta tahun hingga 11.000 tahun yang lalu atau zaman kuartil awal.
yang secara tidak langsung menjadikan dinosaurus bersayap ini menjadi spesies yang paling lama hidup menguasai bumi. Bahkan penelitian terbaru juga menunjukkan secara meyakinkan bahwa burung di zaman ini merupakan keturunan teropoda kecil yang tidak bisa terbang. Nah, zaman kuarter sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua masa, yaitu zaman Pleistosen yang berlangsung 2,5 juta tahun hingga 11.000 tahun yang lalu, dan zaman Holosen yang berlangsung 11.000 tahun yang lalu hingga zaman sekarang. Pada evolusi tingkat lanjut, makhluk-makhluk tersebut juga berevolusi menjadi spesies Australopithecus atau sejenis kera, yang menurut teori evolusi, spesies kera tersebut merupakan nenek moyang dari manusia purba 2 juta tahun yang lalu. Namun perlu teman-teman ketahui, sebutan manusia purba bukan berarti menjadikan mereka sebagai nenek moyang manusia ataupun manusia seperti kita. Mereka disebut demikian karena berdasar fosil yang ditemukan, manusia purba memiliki anatomi tubuh yang mirip dengan manusia. Nah, berdasar teori dari hasil penelitian Dr. Pierre selama bertahun-tahun, proses evolusi teropoda besar bersayap menjadi spesies Australopithecus membutuhkan waktu setidaknya 5 juta tahun. Dan selama rentang waktu tersebut, Dr. Pierre menemukan bahwa sekitar 50.000 tahun yang lalu, evolusi teropoda bersayap mulai memperlihatkan bentuk Australopithecus, yang jika fosil tengkorak teropoda bersayap dan tengkorak spesies kera digabungkan, maka hasil simulasi menggunakan teknologi AI komputer spesies tersebut mirip seperti manusia setengah burung, yang merupakan fase evolusi terakhir teropoda bersayap, di mana Dr. Pierre meyakini bahwa makhluk tersebut merupakan perwujudan dari Paksawayu atau Garuda, yaitu seekor burung mitologis yang juga menjadi simbol kepemimpinan Thailand kuno serta kendaraan dari Dewa Wisnu. Nah, kabar baiknya, pihak universitas tempat ia mengajar, yaitu di Perancis, mendukung dana penuh untuk melanjutkan penelitian guna membuktikan teori Dr. Pierre tersebut. Maka dari itu, Lina meminta Komite Arkeolog Thailand mempertimbangkan proposalnya agar menyetujui eksplorasi di negara Thailand yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan arkeologi di masa depan. Namun, alih-alih antusias terhadap presentasi tersebut, mereka justru mempertanyakan asal-usul Lina yang merupakan blasteran Thailand dan Perancis, yang dianggap kurang bisa memahami budaya dan keyakinan pribumi. Kemudian dengan tegas menolak proposal yang diajukannya. ดูจากเอกสารประกอบของคุณแล้วเนี่ยดีนะการตีความทางด้านวัฒนธรรมมันต้องใช้มุมมอง Lalu seorang anggota komite bernama Dr. Wichai yang juga merupakan pamannya menjelaskan bahwa di negara Thailand eksplorasi merupakan isu sensitif, terlebih jika hal tersebut didanai oleh pihak asing. Penduduk lokal menganggap bahwa eksplorasi di situs-situs penting atau tempat keramat dianggap bisa mendatangkan malapetaka. Apalagi mereka ini orang luar yang terkadang menyepelekan keyakinan setempat. Ya, intinya sih dimanapun seseorang berada harus menghormati kekuatan alam ataupun kepercayaan sekitar. Hal ini sebenarnya mirip dengan di negara kita. Ketika seseorang berkunjung atau hendak melakukan penelitian di suatu tempat yang dianggap keramat, penduduk sekitar terkadang akan memberikan peringatan berupa pantangan-pantangan jika tidak ingin mendapat masalah. Meski di zaman modern ini banyak orang mulai mengabaikan hal tersebut, namun tujuan sebenarnya adalah untuk mengajarkan agar seseorang tetap bisa menjaga adab dan sopan santun ketika berada di tanah orang. Karena percaya nggak percaya, kadang ada aja kejadian saat orang melanggar pantangan sesuatu menimpa dirinya. Sang paman berharap Lina mau mengerti dan mau memahami lebih dalam kepercayaan masyarakat pribumi. Perkataan sang paman tersebut mengingatkannya pada kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika penelitian yang dilakukan Dr. Pierre mendapat penolakan keras dari masyarakat. Meski begitu, Dr. Pierre tetap pada keyakinannya bahwa fosil kuku yang ia temukan di India merupakan bukti eksistensi Garuda. Sebelum meninggal, Dr. Pierre memberikan fosil kuku temuannya pada Lina yang saat itu masih berusia 12 tahun. Banyak yang menganggap kematian Dr. Pierre berhubungan dengan tahayul-tahayul tersebut. Namun sang paman sendiri meyakinkan bahwa kematian sang ayah murni karena penyakit pernafasan akibat terlalu sering berada di dalam gua. Dr. Wichai berjanji akan menyerahkan proposalnya kepada komite agar dipertimbangkan ulang. Nah, sambil menunggu keputusan, sang paman minta Lina bersama rekannya tim membantunya bekerja di Museum Sakawan Provinsi Kalasin. 2 bulan kemudian, sang paman tiba-tiba menelpon meminta Lina kembali ke kota Bangkok saat itu juga. Saking mendesaknya, pihak militer sudah mengirim helikopter untuk menjemput Lina dan tim, mengingat jarak kedua kota ibarat Wonogiri ke Jakarta. Setibanya di ibu kota, tim dan Lina dipertemukan dengan sang paman ditemani komandan pasukan khusus bernama Toschai dan Kolonel Kraisa.
Tapi yang membuatnya bingung kenapa ada militer di tempat ini seakan ada bahaya yang mengancam. Yang jika diperhatikan, tampang para tentara itu lebih mirip sekumpulan jamet alias jajal metal. Sang paman kemudian menjelaskan bahwa sekitar 2 bulan yang lalu ketika para pekerja melakukan pengeboran, mereka tanpa sengaja menemukan fosil tengkorak atau kepala dinosaurus dari jenis teropoda besar namun dengan bentuk rahang menyerupai burung purba. Temuan fosil tersebut membuktikan kebenaran teori evolusi tingkat lanjut yang pernah diperlihatkan Lina sebelumnya. Lina kemudian menunjukkan fosil kuku yang ditemukan Dr. Pierre di India dengan rasio ukuran yang sama dengan fosil tengkorak tersebut. Bisa jadi fosil tengkorak dan kuku itu dari jenis spesies yang sama. Jika terbukti benar, maka temuan fosil itu menjadi fakta baru bahwa makhluk tersebut dulunya memiliki jumlah populasi yang besar dan tersebar di wilayah benua Asia. Yang artinya seharusnya ada fosil lain yang bisa mereka temukan di sekitar area ini. ไม่เหมือนลักษณะทั่วไปของเทอโรพอด Evolution. ก็เราจะได้เจอโครงกระดูกอีกไหมสิคะคุณทหาร Singkat cerita, komandan pun membawa tim dan Lina ke lokasi penguburan di mana fosil itu ditemukan. Mereka memperkirakan dinding tersebut berumur setidaknya 80.000 tahun berdasar metode carbon dating. Ketika mendekatinya, tim dan Lina seperti mendengar ada suara angin yang mereka yakini ada gua atau ruangan kuno di balik dinding tersebut. Mereka harus segera melaporkannya ke Departemen Geologi sebelum membukanya. Akan tetapi, komandan menolak karena dianggap membuang-buang waktu dan akan menghancurkan dinding itu dengan sebuah bom. Setelah dinding itu terbuka, mereka bersama-sama masuk ke dalam, lalu menemukan patung atau artefak dari fosil binatang purba tepat di tengah gua. Kraisak lalu berkata pada Toschai, akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini. Saat Lina hendak mendekati fosil tersebut, Toschai melarang, lalu memerintahkan anak buahnya mengurung tim dan Lina di sebuah ruangan tanpa alasan yang jelas. Tapi karena penjagaan tentara lemah, tim memanfaatkan keadaan itu untuk mencongkel pintu. หายไปใช้สมองซะบ้างนะ Cuma ออกมาหรือไง Kembali ke gua, ketika Dr. Wichai sedang mengambil sampel fosil tersebut, tanpa sengaja ia melihat sebuah tangan tersembunyi di balik bebatuan, yang seketika membuat raut wajahnya berubah ketakutan, lalu berlutut memohon ampun karena telah mengganggu istirahatnya. Sang komandan yang sedang mengawasi Dr. Wichai dari layar monitor mendadak teringat rekannya yang tewas di masa lalu, akibat dimangsa seekor ular raksasa yang seharusnya hanya ada di dalam legenda. Nah, sejak kejadian itu, Toschai dan Kolonel Kraisak mulai percaya akan keberadaan makhluk-makhluk mitologi kuno, serta mempelajari bagaimana sejarahnya. Bahkan, sudah sejak lama ia mengawasi Dr. Pierre yang melakukan pencarian tentang makhluk purba yang diyakininya adalah Garuda. Karena ia khawatir jika makhluk itu benar-benar ada, maka umat manusia dalam ancaman besar. Nah, jadi itulah alasan kenapa militer menjaga tempat ini dengan sangat ketat. Karena sejak awal, sang komandan yakin bahwa ciri-ciri fosil yang mereka temukan sama dengan fosil yang ditunjukkan Lina dalam presentasinya. เราก็จะรับอนุญาตทำการขุดค้นต่อได้ Setelah tim dan Lina berhasil keluar ruangan, keduanya masuk ke gua di mana fosil itu berada. Saat melihatnya, tim benar-benar terkesima, melihat kesempurnaan fosil tersebut hingga tampak seolah-olah sedang hibernasi. Celakanya, rasa penasaran keduanya malah membuat mereka lupa kalau komandan dan anak buahnya masih ada di area tersebut. Karena panik, tim mematikan semua lampu lalu meminta Lina pergi menjauh sementara ia akan menghentikan tentara sendirian. Akan tetapi, baru juga sekali pukul, tim langsung pingsan kemudian dikurung oleh Kraisak. Setelah itu, komandan dan yang lain pun bergegas menyusul Lina, lalu menugaskan beberapa tentara menjaga Dr. Wichai di tempat ini. Nah, selang beberapa waktu kemudian, fosil yang membatu itu tiba-tiba terbangun, yang mungkin saja segel pengurungnya rusak bersamaan hancurnya dinding gua. Makhluk tersebut bergerak dalam kegelapan lalu memangsa tentara penjaga termasuk Dr. Wichai. Garuda mulai mencari keberadaan pengganggu lainnya. Para tentara yang melihatnya memberondong Garuda dengan tembakan. Tapi sayangnya nggak mempan, bahkan beberapa tentara harus tewas terkena serangannya. Saat hendak mencoba kabur, Lina menjatuhkan fosil kuku Garuda menarik perhatian monster tersebut. Melihat Lina menggenggam erat kuku tersebut, Garuda mengira Lina adalah sekutu dari saudara-saudaranya, kemudian menyerangnya. Untungnya, Toschai dengan sigap menyelamatkannya.
Garuda itu kemudian mengeluarkan suara yang begitu keras hingga terdengar ke seluruh terowongan. Sementara di tempat lain, Krycek yang lagi ngejagain tim menyadari suara itu berasal dari seekor monster, lalu mengurung tim di dalam sebuah loker untuk mengamankannya. Terlihat Garuda itu berdiri di ujung lorong. Pertarungan 1 lawan 1 dengan Garuda pun tak terelakkan. Krycek berhasil memotong kuku Garuda, membuat monster itu murka lalu membunuhnya. Tak lama berselang, Lina masuk ke ruangan tim lalu memberitahunya kalau Garuda sudah pergi entah kemana. Yang harus mereka berdua lakukan saat ini adalah membuatnya tenang serta menjauhkannya dari tentara agar tidak mengamuk. Karena Lina beranggapan Garuda menyerang orang-orang karena memiliki suasana hati yang buruk dan kebingungan. Setelah mendapati dirinya bangun di tempat aneh usai hibernasi selama ribuan tahun. Akan tetapi tim menolak karena monster itu sudah membunuh orang-orang. Tapi ya namanya juga wanita, kalau nggak dituruti pasti ngambek, membuat tim terpaksa menurutinya. Han, tolong akuหน่อย Sementara di tempat lain, para tentara minta arahan pada komandan apa tidak sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini lalu mencari bantuan. Mengingat makhluk yang mereka lawan bukanlah binatang biasa melainkan dewa dan sudah 6 orang tewas karenanya. Komandan mengerti kegelisahan mereka, tapi jika mereka tidak segera membunuh Garuda, ia khawatir makhluk itu lolos dari tempat ini dan justru menimbulkan kekacauan di permukaan. Jadi, apa yang harus mereka lakukan adalah menemukan cara bagaimana mengalahkan makhluk tersebut. Segera, komandan dan para tentara pun menyusun strategi. Rencananya adalah membunuh Garuda dengan memasang jebakan bom di dalam goa tersebut, serta meledakkan pintu masuk goa untuk memastikan Garuda terkurung di dalamnya. Tapi mereka harus berhati-hati agar ledakan tidak menghancurkan langit-langit, karena air sungai di atasnya bisa membanjiri terowongan. Nah, setelah persiapan selesai, para tentara berjaga di balik kegelapan. Namun di luar prediksi, Lina malah dengan santainya berjalan memasuki goa tanpa tahu ada bom di dalamnya. Komandan pun segera menghampirinya ketika Lina menginjak salah satu jebakan. Celakanya, saat Wit mencoba mengamankan bom tersebut, Garuda tiba-tiba nongol lalu melempar Wit ke atas dengan kekuatan besarnya. Alhasil bom di tangannya meledak, melubangi langit-langit goa dan menyebabkan air sungai membanjiri terowongan. Akibat kebodohan Lina, sang komandan pun harus kehilangan 3 anak buahnya termasuk tim karena tersapu aliran air. Lina pun meminta maaf, ia hanya ingin membuktikan pada orang-orang bahwa ayahnya tidak gila dan makhluk mitologi itu benar-benar nyata. Setelah itu, keduanya menyusuri terowongan untuk mencari jalan keluar melalui jalur kereta bawah tanah. Tanpa disangka, mereka bertemu dengan tim yang ternyata masih hidup. Katanya sih air itu membawanya ke tempat ini dan untungnya ia bisa menyelam. Ketiganya lantas berjalan menuju stasiun bawah tanah terdekat. ให้มารอรถนะคุณ ไม่ใช่มารอผลิตประชากร Oh yeah, what's up cool man? Ciu. Sampai stasiun, Tosca segera menelpon markas untuk memanggil bantuan. Nah, celakanya monster itu ternyata diam-diam mengikuti mereka dari belakang, membuat panik orang-orang yang ada di stasiun. Namun makhluk itu sama sekali tidak tertarik pada mereka, melainkan pada fosil kuku Garuda yang ada di leher Lina kemudian mengejarnya. Beruntung, pasukan militer datang tepat waktu, lalu menembakkan gas air mata kemudian menyelamatkan Lina, tim, dan sang komandan. Sampai di luar, para tentara sudah bersiaga melawan sang Garuda. Namun, alih-alih keluar melalui pintu depan, Garuda justru muncul dari dalam gorong-gorong lalu menangkap tim dari belakang. Nah, kali ini keberuntungan tak lagi memihaknya dan tim pun harus tewas di mangsa makhluk tersebut. Setelah itu, sang Garuda mengeluarkan sayap besarnya, kemudian dengan cepat terbang ke angkasa untuk menghindari tembakan. Karena kesal, Garuda terbang ke arah kota, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Para petinggi militer pun segera melakukan pertemuan untuk membahas bagaimana cara mengatasi Garuda. Tosca melapor makhluk itu sangatlah kuat dan cepat.
serangan biasa mungkin tidak akan mempan padanya, dan mereka harus menembak saat makhluk itu diam tak bergerak. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Lina bersedia menjadi umpan agar Garuda yang lagi kalangan itu mendatanginya, karena makhluk itu sepertinya tertarik pada fosil kuku miliknya. Dan setelah perhatiannya teralihkan, militer bisa membunuhnya dengan tembakan rudal. Segera, rencana itu pun dilakukan. Pasukan militer membawa Lina ke atas sebuah gedung untuk menghindari jatuhnya korban dari warga sipil. Sampai di atas, Lina menggesekkan kuku itu ke dinding untuk menghasilkan suara yang memancing Garuda. Namun alih-alih mendatanginya, Garuda justru nangkring di atas gedung yang berbeda, seolah sudah mengetahui rencana manusia. Melihat Garuda itu diam tak bergerak, tentara menembakkan roket kendali ke arahnya. Tapi si Garuda dengan cepat menghindar, lalu membiarkan dirinya dibuntuti roket tersebut sambil mengarahkannya ke sebuah gedung di mana sebagian tentara berkumpul. Garuda ternyata tidak hanya cepat dan kuat, tapi juga sangat cerdas. Jadi nggak heran 80.000 tahun yang lalu makhluk itu menjadi pemberontak karena begitu dominan di antara spesiesnya. Dan setelah ledakan itu, Garuda mendatangi tempat di mana Lina berada. Pasukan militer menembakinya, tapi sang Garuda mampu menghindar lalu menghabisi mereka dengan mudahnya. Sampai akhirnya hanya menyisakan Lina seorang. Perhatian Garuda tetap pada fosil kuku yang dibawanya dan bersiap menerkamnya. Beruntung Tosche datang lalu memberondongnya dengan tembakan, membuat sayap kanannya terluka dan memaksa Garuda melepas sayapnya sendiri. Meski terlihat sangat kesal, tapi perhatiannya tetap tertuju pada fosil kuku yang dibawa Lina. Tosche meminta Lina membuangnya karena sepertinya Garuda menginginkan benda tersebut. Namun entah apa yang dipikirkan Lina, sepertinya ia enggan menjatuhkan benda peninggalan sang ayah. Sampai akhirnya ketika Garuda mendatanginya, Lina segera tersadar, lalu melempar kuku itu dari atap gedung, membuat Garuda terjatuh mengikutinya. Dan lagi-lagi Tosche pun harus menyelamatkan Lina karena kebodohannya. Namun rupa-rupanya sang Garuda itu nggak jadi jatuh ke bawah. Makhluk itu berhasil bertahan dengan mencengkeram dinding gedung berusaha memanjat ke atas, karena fosil kuku itu ternyata nempel di kaki Lina. Tosche lalu meraih senjata di dekatnya, menembak kepala Garuda, membuat cengkeramannya terlepas lalu terjun bebas ke bawah. Terlihat Garuda terkapar diam tak bergerak, membuat militer mengira sang Garuda sudah tewas. Tapi ternyata sang Garuda masih hidup dan akhirnya film pun selesai. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, makhluk mitologi Garuda digambarkan sebagai salah satu makhluk terkuat, cerdas, bahkan menguasai benua dalam waktu yang sangat lama. Awalnya, makhluk tersebut hidup menyendiri dan tidak pernah mengganggu makhluk hidup lainnya. Sampai akhirnya muncul satu makhluk yang lebih superior kemudian melakukan pemberontakan. Hal tersebut memang terjadi pada semua spesies, bahkan pada manusia. Ketika seseorang menduduki sebuah jabatan, akan timbul kecenderungan bersikap sombong dan arogan, yang tugasnya seharusnya melindungi justru menindas dan menjadi teror bagi masyarakat. Nah, pesan dari film ini sebenarnya bertujuan mengajarkan pada kita agar selalu menjaga adab dan kesopanan ketika berada di tanah orang. Dan ketika kita melanggar suatu pantangan, terkadang ada saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada kita. Jadi, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Garuda yang ada di film ini merupakan spesies terakhir dari teropoda besar benar-benar ada? Atau hanya imajinasi belaka? Dan cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.